Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Ciparusa Asli Dekang yang saya hormati rahimahumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujungnya dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan shalawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, guru kita, paman kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah dan barokah dari bacaan shalawat atas dikasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seagama dengan kita ataupun guru kita ataupun jamaah kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah akan disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Insyaallah pada pertemuan kali kita malam ini memasuki malam tanggal 5 di bulan Syawal tahun 1445 Hijriah garis miring 21 Agustus 2023. Materi tadi akan kita bicarakan dan akan kita bahas adalah mengenai akibat dari umat Islam menjauhkan dirinya dari para alim ulama, dari para fuqaha. Apabila umat Islam di zaman sekarang ini umpama misalnya sudah pada menjauhkan dirinya dari para alim ulama, dari para fuqaha, yakni sudah tidak mau duduk berkumpul dengan para alim ulama, dengan para fuqaha, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang ahli zikir, sudah tidak mau mendengarkan lagi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama sebagai pewaris para nabi. Bahkan malah justru mereka bukan hanya sekedar menjauhkan dirinya dari para alim ulama, akan tetapi juga mereka membenci kepada para alim ulama. Di hati mereka ada kebencian kepada para alim ulama, kepada para fuqaha, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang ahli zikir. Ada ketidaksukaan, bahkan sampai berani mencaci maki, menghina, bahkan mengintimidasi, mengkriminalisasi dan seterusnya. Apabila hal ini yang terjadi di zaman sekarang, maka itu akan dapat mengakibatkan turunnya 3 malapetaka atau bencana yang akan menimpa umat Islam khususnya di Indonesia. Yang pertama, malapetaka itu adalah
usaha mereka, artinya apapun yang mereka usahakan, oleh Allah akan diangkat keberkahannya, akan dicabut keberkahannya, akan dihilangkan keberkahan dari apa yang mereka usahakan. Jadi enggak berkah hidupnya, walaupun hartanya banyak, istilahnya roti pantok, suruh dijuruk, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak sempat mengkilat, istri 4. Walaupun kaya, tapi enggak ada keberkahan. Buktinya jauh dari Allah. Kalau ada orang kaya, hartanya berlimpah ruah, tapi jauh dari Allah, jauh dari masjid. Artinya tidak pernah mau berjamaah ke masjid, jauh dari musola, tidak pernah mau berjamaah musola, jauh dari pengajian, artinya tidak pernah mau hadir duduk di pengajian, jauh dari ulama, jauh dari majlis-majlis zikir, artinya tidak pernah mau ikut serta duduk di majlis zikir, meninggalkan akhiratnya. Ini menunjukkan bahwa orang kaya tersebut hidupnya enggak berkah. Kalau umpama mereka mengatakan hidup saya berkah, buktinya harta saya banyak, mobil saya banyak, rumah saya mewah, istri saya banyak, anak saya banyak, utang saya banyak. Kalau umpama mengatakan saya hidup berkah, padahal ia jauh dari agama, meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat. Ini ngomongnya salah, tidak sesuai dengan keterangan barokah yang dikehendaki menurut agama. Jadi patokan barokah itu bukan banyaknya harta. Buat apa harta banyak kalau harta tersebut membuat kita jauh dari Allah, membuat kita meninggalkan ibadah? Itu enggak berkah. Karena patokan barokah itu adalah ziyadatul khair. Al barakatu ya ziyadatul khair. Barokah itu tambah kebaikannya, tambah ibadahnya, tambah amal solehnya, tambah nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah, tambah rajin ibadahnya, tambah bagus ibadahnya, tambah baik akhlaknya. Itu barokah. Walaupun hidupnya miskin, melarat, sehari makan, sehari tidak, pagi makan, sore tidak, sore makan, pagi tidak. Tapi kalau ia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, tetap istiqomah beribadah kepada Allah, itu barokah. Artinya harta yang kita miliki sebanyak apapun, kalau ujung-ujungnya membuat kita jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari ridho Allah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau ujung-ujungnya membuat kita malah meninggalkan ibadah kepada Allah, itu pertanda hartanya enggak berkah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan mendatangkan atau akan mengirim atau akan mengutus pemimpin yang zalim. Jadi kalau umpama suatu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, jangan lalu kemudian serta-merta menyalahkan pemimpinnya. Cari penyebabnya dulu. Introspeksi, dikoreksi dulu. Apa penyebabnya ini sampai Allah mendatangkan pemimpin yang zalim? Ternyata salah satu di antara penyebabnya, umat Islamnya sudah jauh dari para ulama, sudah tidak mau mendekati para ulama, sudah tidak mau duduk berkumpul bersama para ulama, berzikir bersama para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, sudah tidak mau mengamini doanya para ulama, sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ulama memberikan nasihat tidak digubris, tidak dihiraukan, masa bodoh. Padahal ketika lahir ulama yang diundang untuk acara akikoh,
ketika nikahan ulama yang diundang untuk acara akad nikah dan seterusnya, tapi pas masalah memilih pemimpin, ulama dijauhi. Padahal tanyakan kepada ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya Allah mendatangkan, mengutus, mengirim seorang pemimpin yang zalim, sultanan zaliman. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tentu pemimpin tersebut dia memperkosa hak-hak rakyatnya. Artinya hak-hak rakyatnya tidak dipenuhi. Pemimpin yang zalim biasanya bersikap kapitalisme, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan kesejahteraan rakyat. Yang penting perut saya kenyang. Kalau istilah orang Sunda mah, listrik neon, kai kuda di kadutan, rakyat letik cerik, ngoceak ke naon-naon, asal beteng ulama gendutan. Jadi mementingkan diri sendiri. Bahkan pemimpin yang zalim, mereka tidak berpihak rakyat, malah berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, bahkan berpihak kepada luar negeri. Di situ mereka mencari keuntungan, meraup keuntungan yang banyak. Masa bodoh dengan rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau pemimpin zalim bisa dijual satu pulau ke negara lain, atau bahkan 20, atau bahkan 30, atau bahkan harga diri bangsa Indonesia sudah tidak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan dulu lalu kemudian serta-merta kita menyalahkan pemimpinnya. Kitabnya yang salah. Kenapa dulu tidak mau mendengarkan nasihat ulama? Kenapa kita jauh dari ulama? Kenapa ulama nasihatnya tidak digubris, tidak dihiraukan? Akhirnya yusallitullahu alaihi sultanan zaliman. Allah mendatangkan, mengirim, mengutus pada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mengerikan, yang kita berlindung kepada Allah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau suatu negara dipimpin seorang pemimpin yang zalim, itu akan banyak terjadi kekufuran, akan banyak terjadi kemelaratan, kemiskinan. Akhirnya dalam situasi kondisi rakyat hidupnya melarat, susah, mereka nekat, ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama untuk mempertahankan hidupnya demi isi perutnya. Mereka udah buta mata karena situasi kondisi sudah darurat. Bahkan mereka rela menjual agamanya untuk mendapatkan sepiring nasi. Kadal paku ayatuna kufur. Kemelaratan itu mendekati kepada kekufuran. Nah, jangan sampai kita dibikin miskin oleh pemimpin yang zalim, dibuat miskin kita. Kalau udah miskin, udah kita nanti mengemis. Apa kata mereka? Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabataliyahumullah bisalasati baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wasaniha yusallikullahu alaihim sulqana zaliman wasalisuhaya rujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan mati meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah. Berapa banyak saudara-saudara kita sekarang yang sudah kufur, keluar dari agama Islam hanya karena mempertahankan hidupnya untuk isi perutnya. Kita aja di sini nggak tahu. Coba kita lihat ke Lembah Karmel Cianjur, satu kampung masuk Kristen semua. Lihat di Garut, kampung apa tuh? Satu kampung masuk Kristen semua.
belum di Cinere. Banyak daerah-daerah yang sudah murtad. Nah, ini kewajiban kita semua untuk menyelamatkan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kata Rasulullah, sayati. Ini kalau menurut ilmu nahwu, kata santri, sayati ini adalah fi'il mudhari yang di awal kalimat kemasukan sintaksis. Sintaksis ini menunjukkan zaman hal, zaman mustakbal, zaman akan. Yati ini asalnya dari fi'il madhi lafaz ata yati. Jadi sayati mengandung arti akan datang. Akan datang. Opo zamanun suatu zaman, suatu masa, suatu keadaan. Ala umati atas umatku, kata beliau, akan datang dalam waktu dekat satu masa di mana di masa itu menimpa umatku. Yafiruna minal ulama, mereka lari dari ulama. Maksudnya mereka menjauhkan diri dari ulama. Mereka sudah tidak cinta lagi kepada para ulama. Mereka sudah tidak mau mendekati ulama lagi. Mereka sudah berani membenci ulama, mencaci ulama, menghina ulama. Awas jangan sampai antara ulama dengan ulama mau diadu domba, awas hati-hati. Sekarang sudah jelas nyata banyak pihak-pihak yang akan mengadu domba para ulama. Banyak pihak-pihak, bahkan ada pihak-pihak yang akan mengadu domba para habaib. Hati-hati sekarang, ini akhir zaman. Jangan fitnah. Kayaknya umat kebingungan. Mana yang saya ikutin? Makanya banyak-banyaklah bangun malam minta petunjuk kepada Allah agar kita tidak salah mengikuti. Akan datang satu zaman atas umatku, di mana pada zaman itu, pada masa itu, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umat Islam akan menjauhkan diri dari para ulama, dari para fuqaha. Yang dimaksud ulama di sini tentu ulama yang warasatul anbiya, ulama yang tetap menjadi pewaris penerus perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Bukan ulama yang berpihak pada orang kafir, bukan. Itu namanya ulama penjilat. Itu namanya ulama yang mengkhianati para rasul. Ulama yang tidak komitmen, tidak konsisten dengan kepercayaan yang diberikan oleh para rasul kepada mereka. Jadi yang dimaksud ulama ini tentu ulama yang lurus, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang tetap istiqomah menjaga agama Allah. Dan mereka melarikan diri, menjauhkan diri dari para fuqaha, para ahli fikih, ahli hukum, orang-orang yang paham hukum agama. Artinya nanti di suatu masa di mana pada masa itu umat Islam bertanya tentang hukum agama bukan kepada ahlinya, nanya tentang hukum agama kepada seorang artis, karena artis itu ceramah agama di televisi. Ya akhirnya jawabannya salah. Mereka cuma bisa ceramah, nggak bisa ngaji. Disuruh baca kitab dunia aja mereka nggak mampu. Ada ikromnya juga bacanya banyak yang salah. Kalau sekedar ngomong ceramah tentang agama banyak yang bisa, tapi yang ngaji sedikit yang bisa. Makanya kata Nabi nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang ahli pidato, tapi dia bukan ahli ilmu. Dan itu merupakan ciri-ciri kiamat. Ulama yang mumpuni ilmunya udah pada meninggal. Ya akhirnya oleh karena bertanya bukan kepada ulama, tapi bertanya kepada ulama-ulamaan, ulama karbitan, mondok kagak apa-apa, ceramah tentang agama, bicara tentang hukum. Ya akhirnya mereka memberikan jawaban yang sesat menyesatkan. Jadi jawabannya bukan berdasarkan dalil syar'i, tapi berdasarkan
dalil akli, akal pikiran mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, apabila ini terjadi, kata Nabi, fayabataliyahumullah bisalasati baliyatin, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka malapetaka, bencana, dengan 3 macam malapetaka. Yang pertama, yang pertama yaitu yarfa'ullahul barakata min kasbi. Yarfa'u akan mengangkat atau akan menghilangkan sapa Allah al barakata akan keberkahan min kasbihim dari usaha mereka. Jadi diangkat keberkahannya. Yang kita cari itu bukan banyaknya harta, tapi yang kita cari keberkahan. Walaupun harta sedikit, kalau berkah insya Allah nikmat hidupnya. Daripada harta banyak gak berkah, itu akan jadi ajab, akan jadi siksa, akan menyeret kita ke neraka. Lihat Abu Sa'labah yang pada malam Selasa lalu saya ceritakan, setelah kaya banyak kambingnya, jauh dari ibadah, meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, meninggalkan pengajian Rasulullah, sampai-sampai Rasul mengatakan wailata ya Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Padahal Sa'labah dulu waktu miskin dia rajin ke masjid musola, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi setelah kaya banyak kambingnya, jadi juragan kambing, udah lupa. Berarti harta kekayaannya nggak berkah, buktinya menjauhkan dia dari Allah. Harta yang berkah itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Contoh Nabi Ibrahim, itu orang kaya raya. Nabi Ibrahim itu orang kaya raya, seorang nabi yang kaya raya. Tapi dengan hartanya Nabi Ibrahim semakin dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim menyimpan harta tidak di hati, tapi di tangan. Maka simpanlah hartamu di tanganmu. Ada yang minta, kasihin. Pengemis butuh, kaki butuh, kasihin. Tapi kalau simpan di hati, ada pengemisnya, sayang, karena disimpannya di hati terlalu dalam. Di hati itu disimpan iman, bukan harta. Harta simpan taruh di tangan. Ketika ada yang membutuhkan, kasihin langsung. Itu Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim dapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Di hatinya tidak ada cinta selain kepada Allah. Jangankan harta, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dilaksanakan. Para itu anak yang sangat dicintainya, satu-satunya anak yang sekian puluh tahun mendambakan lahir seorang anak, belum juga dikasih anak. Begitu lahir seorang anak yang bernama Ismail, suruh sembelih. Coba bayangkan, 70 tahun rumah tangga, nggak punya anak, terus berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Begitu datang anak, dikasih anak oleh Allah, Ismail, disuruh sembelih. Coba, kan itu berat. Itu diuji Nabi Ibrahim, apakah dia lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah. Ternyata Nabi Ibrahim bisa membuktikan kecintaannya kepada Allah, anaknya sembelih. Dan itu dilakukan, udah digorok-gorok, cuma nggak mempan. Karena Allah sedang menguji saja. Makanya kata Allah, inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim. Orang kalau sudah cinta kepada Allah begitu, kita boro-boro ngorbanin anak, ngorbanin harta, dari awal aja kita bikinnya 1000 kali. Berarti itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah masih sedikit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cari keberkahan, bukan banyaknya harta. Kalau memang kita dikasih harta banyak, nggak apa-apa, terima aja, yang penting berkah. Daripada sedikit nggak berkah, mending banyak berkah gitu kan. Ya seperti itu. Ibarat sedekah, daripada sedekah sedikit nggak ikhlas, menggerutu, mendingan gede tapi ikhlas, tapi begitu. Memang harus begitu. Para jamaah yang dimuliakan. Nah itu yang pertama, akan diangkat keberkahan kalau kita jauh dari para ulama. Nanti anak-anaknya pada nakal-nakal, nggak mau ngaji, anak-anaknya nggak bisa baca Quran, anak-anaknya ada yang terkena
karena jauh dari ulama. Walaupun hartanya banyak, diangkat keberkahannya karena jauh dari ulama. Terutama ulama-ulama yang soleh, kita minta doa mereka, kita silaturahim kepada mereka, kita ikut pengajian mereka, insya Allah berkah. Kemudian yang kedua, yusalitullahu alaihi sultanan daliman. Yusalitu akan mengutus, akan mengirim, akan mendatangkan alaihim atas mereka, yakni atas umatku, sultanan daliman, akan pemimpin yang zalim. Jadi berarti penyebab munculnya para pemimpin yang zalim dimanapun di dunia ini, salah satu penyebabnya adalah karena umat Islamnya jauh dari para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Ulama malah dibenci, dicaci maki, dijauhi. Ya akibatnya Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Akhirnya kembali kepada mereka sendiri kesengsaraannya akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin yang zalim. Imbasnya tetap ke kita juga, ke rakyat-rakyat juga. Siapa bilang umat Islam nggak boleh berpolitik? Harus berpolitik. Karena kebijakan para elit politik akan ke kita datangnya, akan diberlakukan ke kita. Kalau kita nggak berpolitik, ya kita nanti jadi korban politik nantinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang udah nggak usah bicara politik, itu pengkerdilan supaya umat Islam bodoh kerdil. Itu sengaja pengkerdilan. Akhirnya dunia politik dikuasai mereka. Kita jadi korban politik. Yang terakhir yang mengerikan, ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Akibat kita jauh dari ulama, dikhawatirkan ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar dari alam dunia, maksudnya akan mati bi ghairi iman, tanpa membawa iman karena jauh dari ulama. Mereka pikir mereka Islam, di KTP-nya Islam, padahal matinya tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Demikian taklim kita malam ini. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la